Jadi didik anak itu jangan nunggu gede dulu. Kan sejak dalam kandungan, kenapa enggak kamu doakan? Ngenteni metu sik, walah. Loh, anak itu waktu di kandungan ini hidup loh, saudaraku. Kalau nggak hidup kan mati, dibuang apa? Menstruasi itu kan sel-sel telur yang sudah nggak jadi kan, nggak jadi benih, buang. Karena sudah ada kehidupan, kenapa nggak kamu doakan? Kenapa nggak kamu imani pengharapan kepada Tuhan buat anakmu? Sampai nama itu aja kan menunjukkan iman pengharapan orang tuanya. Sampai lahir bayi gini, terus sudah kamu praktekkan belum? Saya bilang baca Alkitab, baca yang keras sambil ngomong anakmu. Udah praktek belum? Lupa belum? Lupa belum? Lupa enggak? Nah, kalau malam minum susu, saya sudah pesan sama mereka, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, sambil ngomong anaknya biar denger. Ya kan? Walaupun belum ngerti, akal budinya belum jalan, tapi rohnya, kan ada roh. Roh itu kan kehidupan, buktinya hidup kok. Itu bisa nangkep loh, roh itu, firman itu roh. Firman ini roh, firman itu roh dan kehidupan, katanya Alkitab. Ya waktu dibacakan, lah makanya maaf saudaraku ya. Kalau saudara anak-anak yang dablek ya, saya mau tanya dulu itu bagaimana Anda memperlakukan anak Anda sejak dari kandungan. Apa waktu melahirkan, waduh, nopo lahir durung siap ekonomi, baru hamil sudah diunek-unek disesali, lahir nangis saya tiap hari itu denger loh. Mungkin akal sehat akal budinya belum nangkep, rohnya kan nangkep. Itu nanti gedenya itu jadi terbentuk, bayangkan ini pelajaran dikit lah. Tahu enggak saudaraku? Bahwa manusia itu dibentuk oleh kata-kata. Kata-kata itu ada kuasanya loh saudaraku. Ya bahasa Yunani-nya logos itu kata-kata. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu dengan logos, amin saudaraku? Dengan kata-kata kan? Lah kata-kata itu ada kuasanya. Bayangkan kalau seorang anak lahir bertumbuh terus sampai dari remaja terus tiap hari dengar kata-kata. Kata-kata yang bagaimana? Kalau kata-kata celaan, omelan, keluhan, nakal, pokoknya keluhan, omelan itu bertumbuh terus, kira-kira gedenya jadi apa, saudaraku? Tiap hari dengerin itu terus loh. Rohnya belum ngerti, akal budinya mulai ngerti, denger tiap hari omelan. Anak nggak berguna, anak nggak jelas, anak membuat sial. Terus omongan itu ketika emosi mungkin keluar. Wablek ini ya jadi. Hati-hati loh saudaraku. Manusia itu itu ada bahasa Inggrisnya, lupa aja. Dibentuk oleh kata-kata. Man was created by words, kalau tidak salah itu. Orang itu dibentuk, diciptakan oleh kata-kata. Hati-hati saudaraku ya, makanya pulang dari sini, yang belum punya anak, mulai mempersiapkan. Ada waktu Tuhan yang terbaik, yang sedang hamil, ada yang hamil di sini enggak? Banyak. Ada yang hamil di sini enggak? Oh, Mbak Esther. Mas juga nanti kesaksian Mas juga ya, kapan ya? Oh iya. Padahal dia belum mau punya anak dulu katanya, masih takut jadi bapak, enggak usah khawatir ya. Indah pada waktunya. Tapi sudah Tuhan berikan ya, nanti mulai dipersiapkan. Waktu kita konseling pernikahan, saya sempat nyinggung masalah anak ya, konseling ya. Ya itu kan enggak sengaja loh, bagi kita itu enggak sengaja, kebetulan. Tapi bagi Tuhan tidak ada kebetulan. Amin. Bingung kan? Bagi manusia itu seolah-olah kebetulan. Paulus, kamu datang ke sini seolah-olah kebetulan kan? Kamu cari Google gereja terdekat sampai sini. Kamu sekarang buka lagi gereja terdekat, enggak nemu. Enggak tahu, bisa hilang di Google. Dia pas micet langsung ke sini, padahal jauh, dekat tetangga saya nih jauh. Ya sampai sini. Bagi Paulus kebetulan, tapi bagi Tuhan tidak ada kebetulan. Tuhan sudah atur semua Mas Paulus sampai tempat ini, sampai tak tahu dapat juga tadi kesaksiannya Mas Yafet, dapat di gereja ya, seumur tadi. Banyak dapatnya kan dekat seumur semua, seumur itu berkehidupan. Nomor diamini Pak Petrus loh kamu. Ya, kadang-kadang bagi kita kebetulan, tapi tidak bagi Tuhan. Tidak ada kebetulan, Tuhan sudah atur yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudaraku? Ya, puji Tuhan. Jadi, saya akan konseling sama Esther sama Mas Yuga itu. Puji Tuhan kok, masalah anak. Saya enggak tahu kok pengen ngomong nanti didik anak gini, padahal dalam hati saya, otak saya mikir,
iki lho kawinnya durung. Kok wis ngomong anak, enggak tahu, tapi ya saya teruskan ya. Saya teruskan, nanti kita ulangi lagi enggak apa-apa itu. Saudara, ya saya kok kepikiran, nanti kalau ada konseling lagi dengan saya, Anda bisa ngerekam materi konseling kita. Ya, siapa tahu kan kadang lupa, gitu. Didengerin, wadah itu semangat. Yuk Pastor, terima kasih. Saya ngono terus setelah agak lama wis lali kabeh diajar nopo yo. Ya saya sendiri suruh ngulang ya lupa. Maksudnya kan waktu itu ngomong yang mana gitu kan. Banyak saya kadang ngomong. Kemarin yang pertemuan doa ya, yang ikut ya, luar biasa nggak belajar tentang pembekalan tentang doa. Amin. Ya kan itu hidup dalam roh itu salah satu bagian. Puji Tuhan, saya nggak ngerti kalau direkam. Banyak guyonnya saya karena biar nggak ngantuk gitu. Terus biar nggak tegang ya, guyoni Mas Heru ya. Tak suruh motong. Jadi biar fokus ke pelajar. Waduh, saya nggak ngerti kalau direkam. Saya terlihat loh, wis direkam, wis kadung. Ya. Nanti saya uploadkan, saya ke grup, saya bagikan. Anda dengar semua aja dulu, dengar aja. Kalau Anda merasa ketika dengar itu, oh itu saya kok terpanggil di situ ya untuk. Karena Anda mungkin nggak ngerti tentang doa syafaat itu opo yo. Lah nanti dengerin aja. Ternyata ya. Dan nanti sebelum saya belum buat grupnya soalnya. Saya mau kasih ya ini seperti panggilan aja. Siapa yang terpanggil saya masih pembekalan. Nanti kita akan buat grup secara khusus. Puji Tuhan, kita akan langsung ya belajar firman Tuhan. Oh ya, saya lupa bilang mau Mas Yuga lagi ya. Saya tak pikir gini aja Mas Yuga. Yang benar mulai direkam ketika mari kita belajar firman Tuhan baru direkam ya. Sorry. Soalnya kadang ada yang saya umumkan lupa, saya sampaikan di sini. Oke, saya akan melanjutkan pelajaran kita ya. Ini judulnya Allah turun menuntun umatnya. Berkali-kali kan judulnya Allah turun menjumpai Musa. Sebetulnya tuh dari awal tuh turun semua. Turun menjumpai Adam. Di mana menjumpai Adam, saudaraku nanti ada sih. Saya urut lagi nanti ini. Dan Allah turun ini saya menunjukkan bahwa ini bukan sekedar wacana. Misalnya ada ayat dari tetangga sebelah kita itu menyatakan di hadisnya, tapi bukan di kitabnya, bahwa Allah itu turun di akhir sepertiga malam, tapi tidak dijelaskan turun itu seperti apa. Kalau di Alkitab jelas turun ya turun beneran. Yes mudun bahasa Jawa tadi. Turun dunia, turun ke bumi. Bukan cuma turun menjumpai manusia, dan bahkan manusia itu ada silsilahnya. Saya pernah khotbah itu tentang silsilah. Itu ada maksudnya, Alkitab itu mencatat silsilah-silsilah, itu membuktikan orang itu benar-benar ada gitu loh. Yang ada di silsilah itu berkali dituliskan ketemu dengan Tuhan. Mulai siapapun, nanti Daud juga ditemui Tuhan secara Salomo, semua itu ada silsilahnya kan. Dan itu membuktikan, jadi gini loh, kok percaya bahwa Allah itu ada? Ya, ini yang pertama dulu, singkatnya itu kan kenapa? Ada yang bersaksi. Coba perhatikan ya. Dari mana kita percaya bahwa Allah itu ada? Ada yang bersaksi, menyaksikan, menceritakan sendiri. Orangnya benar-benar hidup, tertulis silsilah. Alkitab itu silsilah. Sampai kepada Yusuf dan Maria yang menjadi orang tua secara duniawi ya. Di mana, tapi mereka belum nikah itu ya. Maria mengandung oleh Roh Kudus. Lahir di situ. Lalu sampai dari Adam sampai di situ. Ada tercatat semua. Dan beberapa orang-orang ini berjumpa dengan Tuhan sendiri gitu loh. Ketemu Tuhan sendiri. Jadi itu kesaksiannya mereka. Ya toh? Yang kedua, yang paling penting tentu saja kesaksian dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus bersaksi. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. Karena Allah ada di dalam aku di dalam dia. Aku dan Bapa satu, gitu, kira-kira gitu ya. Oke, sekarang kita belajar sampai kepada Allah turun menuntun umatnya. Ini ada ayatnya. Dan kenapa gambarnya juga malaikat? Wah, kenapa gambarnya malaikat? Bisa saya jawab enggak? Ini bukan saya gambar ini. Ya. Allah menuntun umatnya. Yaitu sebagai siapa, saudaraku? Malaikat ini namanya siapa? Malaikat Yahweh, Malak Yahweh bahasa Ibraninya. Itu di Alkitab itu ada sosok yang namanya Malak Yahweh atau malaikat Yahweh, malaikat Tuhan diterjemahkan di Alkitab, Tuhan huruf besar semua dari nama Yahweh, itu adalah sosok malaikat yang unik, saudaraku. Karena malaikat ini kalau ngomong aku adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Aku adalah Allah yang maha kuasa berkali-kali gitu. Jadi dia ini sebetulnya beliau. Dia ini adalah Allah sendiri yang menampakkan diri dalam wujud
malaikat. Nah, maksud saya gini, dari sini kita bisa ngerti. Makanya orang Kristen tidak heran. Kalau Allah juga menampakkan diri dalam wujud manusia. Nanti kita mau peringati hari Natal ini, saudara, 25 Desember ya, bulan depan. Ya, Allah di Kristen itu bukan Allah yang cuman wacana, cuman cerita. Tapi Allah yang nyata. Katakan amin, saudaraku. Amin, nyata. Bisa menyatakan dirinya. Itu, saudaraku. Dalam wujud malaikat yang kita belajar hari ini. Nanti kita akan belajar sampai Yesus dalam wujud manusia. Gak heran gitu loh. Yang tidak percaya itu urusannya mereka. Karena mereka, maaf ya, di kitabnya tertulis untuk percaya kepada Taurat dan Injil. Tapi ditanya, mana Taurat dan Injil? Tidak punya. Nah itu punyanya orang Kristen itu. Taurat itu perjanjian lama itu, saudaraku ya. Kitab dari Kejadian sampai Ulangan itu, Tauratnya Musa. Terus kitab para nabi. Oh itu udah palsu loh, karena dewe palsu. Oh saya enakmu dewe ngomong ya, Injil palsu. Karena mereka berpikirnya, nanti saya tunjukkan, keliru. Berpikirnya jadi setiap di kitabnya itu nabi ya, Nabi Adam. Adam itu nabi atau bukan, saudaraku? Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu bapak leluhur. Nabi Nuh walah juga. Ya, bukan bapak leluhur. Nabi itu sebetulnya tradisi nabi dimulai dari Musa. Nanti kita sampai kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi memang yang disebut nabi itu Abraham pertama kali. Tapi nanti kita akan lihat. Karena mereka nggak ngerti gitu loh. Ya, di kitabnya mungkin juga nggak diajar. Di kita ini mereka memang dijumpai Tuhan. Tetapi secara pribadi untuk janji buat keturunannya gitu loh, saudaraku ya. Beda kalau nabi itu kan bernubuat bagi bangsa-bangsa segala macam. Oke lah, nanti kita belajar lagi. Kita akan belajar Allah turun menuntun umatnya. Ini ayatnya ada ya. Jadi kita nggak ngarang. Coba tunjukkan ayatnya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun. Aku telah turun. Ya, saudaraku ya. Aku ini Tuhan. Ini jadi ketika Tuhan menjumpai Musa dalam wujud malaikat. Di ayat Keluaran pasal 3, saudara bisa mulai baca ayat 1, di ayat kedua disebut malaikat Yahweh. Kemudian dia memperkenalkan diri dari ayat 6 itu, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Ya, malaikat Yahweh ini ngomong dirinya sebagai Allah. Terus ngomong berjanji untuk segala macam, dan salah satunya ayat 8 ini, sebab itu aku telah turun untuk apa? Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Minggu lalu kita sudah belajar belum? Bagaimana Allah turun melepaskan umat Israel dari orang Mesir, sudah belajar belum minggu lalu? Sudah kan? Dengan berapa? 10 tulah. Bahkan saya khotbah sampai 2 kali. Tulah yang menimpa orang Mesir, dan akibat tulah itu bagi orang Israel jadi berkat. Bagaimana mereka dibebaskan, dilepaskan. Ini janji Tuhan. Ini unik, saudaraku ya. Padahal waktu itu ketemu Musa, orang Israel sudah dibebaskan atau dilepaskan belum, saudaraku? Belum kan? Tapi Tuhan ngomong, telah itu sudah atau belum? Sudah. Mbak Sari, kamu telah punya jodoh. Padahal belum ono ya. Nyonya saya pernah didoakan seperti itu, Lin ya. Waktu itu ada hamba Tuhan datang. Ya memang kalau maaf ya, kalau di gereja yang Protestan tradisional mungkin enggak. Nanti itu urusan Anda ya, enggak. Tapi di tempat kami, gereja-gereja Pantekosta, karismatik, itu hal-hal seperti itu biasa. Ya, nah, tinggal uji aja kan, terjadi enggak? Kan gitu. Ya toh, tadi kita bersaksi bagaimana, dan saya mengalami gini bukan sekali 2 kali, berapa kali gitu ya. Tuhan taruh doa untuk mendoakan sesuai firman Tuhan apa. Tadi itu kan kesaksiannya 1 tahun depan ini, walaupun agak tambah 9 bulan. Biar nguji kesabarannya mungkin, saudaraku ya. Nyonya saya pernah dinubuatin ya 6 bulan ya tuh ya. 6 bulan kamu akan menikah. Istri saya melongo, saudaraku. Ini maaf ya, bisa saja orang itu bernubuat, bukan nubuat, tapi lu buat. Bukan nubuat, tapi lu buat. buat jadi ya, bingung dia, pacar aja belum punya. Kok kamu 6 bulan lagi akan menikah? Waduh, bingung dia, saudara. Lah, tapi dia imani, kamu imani kan? Amin Tuhan. Dia ini memang adiknya kan nikah dulu, saudara. Adikku nikah, aku kok belum ya, tolong saya dia. Kurung payu ya apa ya. Kok ada yang doakan. Tuhan itu mendengar seruan hati kita. Amin, saudaraku. Engkau mendengar seruan. Berseru. Kamu berarti doanya waktu muda itu minta nikah terus ya kamu ya? Ya apa ya. Enggak, karena adiknya nikah dulu, saudaraku. Waduh, kok terus
punya anak juga melahirkan, aduh, aku ditinggal gitu loh, dia tolong saya. Tuhan mendengar seruan hatimu sayang. 6 bulan lagi, tapi dia percaya loh, saudaraku. Kalau Anda kira-kira ya, pacar aja belum punya. Loh, orang kan perlu waktu untuk mengenal, berpacaran. Ya toh, tiba-tiba ada firman Tuhan datang kepada Anda. 6 bulan lagi kamu akan menikah. Percaya nggak kira-kira kalau Mbak Sari? Misalnya, kok dihitung 6 bulan loh ya. Ini bercanda. Kok Pak Agung nubuatin saya, coy. Misalnya, percaya nggak kira-kira 6 bulan lagi kamu akan nikah? Belum tentu loh ya. Kalau percaya, puji Tuhan ya. Jadi senimanmu. Bingung dia, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Kalau saudara mau tahu, saya sama nyonya prosesnya cuma 2 bulan. Ya terjawab kan dia. Ya toh, 2 bulan terakhir jadi ya pas 6 bulan. Karena saya ingat, karena waktu itu Desember, saya kok berdoa, ya. Terus Februari kita tunangan. Cuma 2 bulan, Desember berdoa itu gini, saya akan memutuskan iya apa enggak dengan dia. Ya cuman kenal gitu aja. Ya puji Tuhan lah, sudah sering bersaksi masalah itu ya. Jadi ada kata-kata telah, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Padahal kenyataannya waktu itu Musa masih di Gunung Sinai. Musa masih di daerah, masih ikut mertuanya, Imam Yitro. Ya, seorang imam Midian di Midian. Itu maaf kalau saudara tetangga sebelah kita, mertuanya Musa itu Nabi Sopo nulisnya, Nabi Khidir, saya tidak tahu namanya kan. Itu imam itu. Bu terserah sing percaya ndi kon. Bener sing ngendi, itu imam bukan nabi. Mertuanya Musa. Saya tidak terlalu Islamologi, tidak terlalu paham. Tapi itu mertuanya katanya nabi. Makanya saya ngomong, saudara-saudara yang mau mualaf, mau memikirkan tuh mualaf, dengar baik-baik. Pikirkan dulu, doa dulu, atau ya doa kepada siapa yang kau anggap Tuhan. Terus pelajari kitabnya. Coba. Alkitab kita ini luar biasa. Ribuan tahun sudah. Ya, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Turun apa? Melepaskan aja belum. Orang Israel waktu itu Musa aja belum ke Mesir untuk membebaskan, masih di Midian ikut mertuanya. Masih jadi penggembala kambing domba. Tuhan berjanji seperti itu. Pakai kata-kata telah. Katakan telah 1 2 3. Telah. Telah itu sudah. Itu loh kairos itu. Bagi kita belum, tapi nanti papan tulisnya minggu depan taruh lagi ya. Saya mau jelaskan, ada yang untuk waktu itu ya. Saya mau tunjukkan. Kita nih waktu itu seperti apa, menjelaskan, gambarin waktu. Ya daripada nyari sulit nanti apa? Desain grafis. Yang sulit-sulit kadang tak gambar itu. Telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi walaupun Anda belum mendapat jawaban doa, tapi bagi Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, saya tidak tahu tadi doakan Rebeka ini kok kasih penekanan. Saya kalau doakan, yang pernah saya doakan anak-anaknya, rekamin saudara, nanti lah beda-beda. Tidak saya apalin ya, mau saya tulis liturginya ya. Nanti doa anak itu begini, buatan enten, fresh from the oven, baru, fresh dari Tuhan sendiri. Karena setiap Anda ini punya apa? Tuhan punya rencana masing-masing untuk kita masing-masing. Amin, saudaraku. Beda-beda. Tak tahu nih tadi kasih Tuhan seperti tadi ya, saya suruh ngulangi aja. Lali mau. Yang sini-sini mana direkam pinter kamu, bagus. Direkam tadi itu ya apa? Keluarganya saya juga rekam, nanti di sini juga ada ya. Puji Tuhan. Telah turun, bagi Tuhan sudah selesai. Bagi Anda kok turun-turun selesai masalahku ya. Kok belum dijawab-jawab ya, itulah bagimu. Tadi lagunya apa? Yang engkaulah ajaib ya bagiku. Engkaulah segalanya ya. Dialah segalanya. Dia bagiku. Terus apa? Dialah segalanya. Oh, bagi yang besar dan kecil. Terus? Korbankan dirinya dan selamatkanku. Wah, Tuhan kita luar biasa. Engkau apa? Dialah segalanya. Ya bagiku. Tuhan itu bagi kita, milik kita. Amin, saudaraku. Warisan kita. Daud berkata, Tuhanlah bagian. Terjemahannya itu my portion. Tuhanlah, terjemahan Indonesianya apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya, Tuhan itu my portion, porsiku, bagianku. Puji Tuhan. Saudara, bagi Tuhan sudah selesai semua. Telah. Apapun yang menjadi pergumulan doa Anda, bagi Tuhan itu sudah selesai.
Tuhan sudah kerjakan bagi Anda. Tuhan baru ngomong dulu. Aku telah turun, mungkin Musa garuk-garuk. Kapan turun? Ini baru sekarang melepaskan mereka dari orang Mesir. Dan ini saudaraku yang kita belajar. Dan makanya ditebelin ini. Dan apa? Menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Aku telah turun, selain untuk melepaskan, telah turun untuk menuntun. Katakan menuntun, 1, 2, 3. Menuntun mereka, umatku. Keluar dari negeri itu, negeri perbudakan. Negeri yang membuat mereka menjadi budak. Ya, yang dalam kegelapan, dari kegelapan dibawa keluar menuju terang yang ajaib kalau sekarang istilahnya ya. Menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Oke, kita akan lihat. Next. Nah, kita akan mulai dari bab 1 dulu, penjelasan tentang arti Allah turun itu seperti apa? Allah turun ke bumi. Ya. Nah, ini siapa ini? Gedenya Rebeka ini ya. Bagi manusia, ya kita lihat istilah turun. Saya ulangi sedikit, saya pernah ngajarin ini ya. Turun itu berarti apa, saudaraku? Berpindah tempat. Ini kebetulan turun kan. Dia pindah dari mana? Pindah dari tempat yang berada di atas ya. Atas ini kan. Turun. Hati-hati nak, pegangan. Jadi artinya di atas sudah tidak ada lagi kan. Karena sudah berada di bawah. Tetapi kalau Tuhan yang turun, Tuhan itu jika Allah turun bukan berarti telah pindah tempat. Berpindah tempat, moving dari sorga, di tahtanya di sorga, turun ke bumi, sehingga di sorga sudah nggak ada lagi seperti anak kecil tadi. Tidak. Kenapa? Nah, kenapa kok selalu gambar Allah di sorga itu selalu Yesus? Saya bisa jelaskan kan? Karena Allah itu, sudah sering dikhotbahkan, Allah itu tidak kelihatan. Tapi kalau Allah itu memperlihatkan dirinya, dia adalah dalam wujud anaknya, wujud Yesus. Yesus itu gambar Allah, ikon, suseu, karakter, gambar yang tepat, gambaran yang tepat atau ukiran karakter itu ya, daripada Allah itu sendiri, terukir, tergambar, terwujud di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, karena Yesus ngomong, barang siapa lihat aku, dia telah melihat Allah, karena Allah itu tidak bisa dilihat. Hanya melalui Yesus Allah itu terlihat. Allah itu roh. Ya, sehingga tidak dapat dibatasi seperti fisik. Anak kecil tadi itu fisik. Jasmani, fisik. Terbatas. Kalau di atas turun, ya di atas dan ada, turun ke bawah. Tapi Allah itu roh, tidak bisa dibatasi karena tidak berfisik. Tapi bisa berada di segala tempat. Maha hadir, kita sudah belajar sebelumnya itu ya. Karena Allah maha hadir, Allah itu roh. Sehingga Allah maha hadir itu dia di sorga ada, di bumi ada. Jadi maksud saya begini dulu menjelaskan, waktu Allah turun, nanti kita lihat sejarah Allah turun ya, ada beberapa cerita di Alkitab. Itu bukan berarti sorga kosong. Dia tetap bertakhta di sorga, di bumi juga waktu turun juga nyata. Maha hadir di sorga ada, waktu turun di bumi juga ada. Jadi ini supaya menjawab ketika Allah menampakkan menjadi manusia, nanti kita peringati Natal, berarti surga ditinggal kosong dong. Wah, iku lah fisikmu iku. Iku nek Tuhan kamu, nek Tuhan kowe ya koyo ngono. Tuhan bukan kowe, bukan manusia. Tuhan itu Allah itu roh. Roh yang juga bisa memperlihatkan diri, menampakkan diri, bahkan menjadi manusia ya melalui kelahiran dari perawan Maria. Kita akan lihat ayatnya, Ulangan 4 ayat 39. Mati lagi di sebelahnya. Sudah. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit. Tuhanlah, Yahweh lah, ini huruf besar semua. Allah yang di langit. Allah itu bukan nama, sekali lagi saya ingin. Allah itu sesembahan artinya, punya makna sesembahan yang disembah. Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Tuhanlah Allah yang di langit di atas, Tuhan juga Allah yang di bumi di bawah. Sekarang gini maksudnya. Kalau Tuhan atau Yahweh itu namanya ya, Bapa di sorga, kita manggilnya Bapa. Itu Allah yang di langit. Berarti di langit itu ada nggak? Dia Allah di langit kan? Berarti dia ada di langit kan?
Wong dia penguasa yang disembah di langit. Kalau Allah yang di langit berarti di langit nggak ada, kan nggak mungkin, mesti ada. Dia juga Allah yang di bumi. Berarti di bumi juga ada gitu loh, saudaraku. Kok cuma nama aja, maaf kalau itu yang lain ya. Kalau Allah kita bukan cuma nama, hadir juga. Allah yang hadir. Di langit hadir, di bumi hadir, itu namanya Mahadir. Ayat selanjutnya juga ada di sini. Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian. Menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian. Masakan aku tidak melihat dia? Masakan aku tidak melihat dia? Nggak mungkin manusia bisa sembunyi dari Tuhan. Mau tempat kemanapun. Kalau saya ayatnya tidak saya berikan karena banyak nanti. Itu di Mazmur itu ada. Kemana aku dapat menjauhi rohmu ya Tuhan? Ya, aku mendaki ke langit, itu ada lagunya. Kemanakah? Mendaki ke langit, engkau ada di sana. Ke ujung bumi Ke ujung bumi, engkau ada di sana. Seberang laut ada di sana. Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Itu dimanapun. Tidak ada tempat yang Tuhan tidak ada. Karena apa? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku, Tuhan, memenuhi langit dan bumi? Katakan memenuhi 1, 2, 3. Penuh. Tidak ada tempat yang kosong bagi Tuhan. Percaya nggak Tuhan di sini ada? Penuh. Apalagi Anda menyembah Dia. Oh, makanya nanti kapan-kapan kita belajar tentang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu singkat cerita ada 3 tingkatan. Ya. Pertama hadir ini secara umum. Ada hadir secara janji. Khusus ya. Jadi waktu Tuhan berjanji, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kita lebih kan 2-3 itu bicara persekutuan. Tuhan hadir dalam setiap ibadah. Yang ketiga lebih dahsyat. Tuhan hadir menyatakan dirinya. Ketika Tuhan hadir, waktu zamannya Salomo berdoa, awan kemuliaan turun, semua rebah. Makanya kalau ada lawatan Tuhan rebah itu, ya karena Alkitab sudah mencatat lebih dulu, pernah terjadi. Tidak ada satupun yang sanggup berdiri. Karena Tuhan hadir di Gunung Sinai, segala macam. Jadi kehadiran Tuhan yang ketiga ini disebut lawatan itu, lawatan Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan dirinya, memanifestasikan dirinya. Ya kira-kira begitu. Tapi ini kita bisa belajar Tuhan itu hadir. Coba saya tanya gini. Anda percaya enggak bahwa Allah juga hadir di rumah tanggamu? Di rumah tangga kecilmu masing-masing. Percaya enggak? Tuhan hadir. Ketika suami istri cium pipi kiri, pipi kanan. Tuhan ada di situ. Percaya enggak, saudaraku? Kadang-kadang kita aja enggak menyadari. Ya, karena fisik kita terbatas, mata kita melihat perkara-perkara di dunia. Tapi makanya pertemuan minggu lalu, nanti pertemuan doa akan saya adakan lagi untuk membekali lagi. Belajar untuk menghidupkan, mengaktifkan manusia roh kita, menyadari kehadiran Tuhan. Ini kita lagi awal-awal, nanti yang mau nyusul ikut silahkan, karena jangan sampai ketinggalan terlalu jauh. Tapi kita rekam juga, tapi kan beda, denger rekaman sama langsung beda ya, hadirat Tuhan suasananya. Oke, ya, jadi tidak ada tempat yang tidak ada Tuhan. Semua tempat selalu ada Tuhan. Dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak usah takut. Dimanapun Tuhan ada bersama kita. Itu artinya Allah Maha Hadir. Di saat yang sama, Allah kita, Dia, bisa berada di langit atau surga sekaligus di bumi. Gitu loh. Hari ini, Dia hadir di sini, Dia juga masih bertakhta di surga. Hari ini juga Dia ada di tempat ibadah yang lain, gereja yang lain, umatnya yang lain. Saya percaya hari ini jika Dia bersama dengan anak saya di Cikarang sana, hadir dalam kehidupannya. Ya, saudaraku ya. Percaya, buat anak-anak Anda dimanapun mereka, Allah hadir. Karena Allah kita Maha Hadir. Amin. Ini bukan cuma secara umum, nanti kita lihat. Nanti minggu depan, temanya masih mendekati ini. Kan Allah turun menuntun ya. Nanti minggu depan Allah turun menyertai. Menyertai itu berarti bersama-sama. Kita belajar tentang menuntun dulu. Oke, kita belajar sekarang langsung bab 3. Langsung bab 3 ya. Tadi bab 2 harusnya. Saya salah, ketiknya salah. Bab 1 tadi. Kita belajar Allah turun ya, tentang istilah turun. Ini harusnya bab 2. Bab 2 harusnya nih, kita bahas 1. Peristiwa-peristiwa Allah turun ke bumi. Kita akan melihat ya. Bagaimana Allah turun ke bumi.
Peristiwa baptisan. Pertama, turun di mana, saudaraku? Tercatat di Alkitab Kejadian pasal 3, waktu Adam jatuh dalam dosa. Di situ ayatnya ayat 8. Silakan dibaca. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Berjalan-jalan di dalam taman itu. Dalam taman. Berarti Tuhan sedang hadir turun di namanya taman apa? Taman Eden itu tempat tinggalnya Adam, bukan tempat tinggalnya Allah. Jangan salah loh, saudaraku. Ya, Allah berjalan-jalan di taman, di dalam taman itu. Berarti sebelumnya bukan di taman, memang Allah di sorga. Maaf ya kalau tetangga sebelah itu menyamakan taman Eden dengan sorga. Nah, ini repot, saya tidak bisa ngomong. Karena Adam itu diusir keluar dari sorga. Sorga itu tempat kediaman Allah bersama para malaikat. Karena Adam itu bukan roh. Malaikat itu roh, Allah itu roh. Itu logika, coba. Kayak gini aja sudah kelihatan. Adam itu roh atau bukan? Bukan, diciptakan dari debu tanah. Lah kok tinggal di sorga? Dari sini udah kelihatan. Makanya kalau yang mau mu'alaf mikir dulu, baca, pelajari kitabnya. Alkitab pelajari, kitab itu pelajari. Ya jangan asal pindah karena mayoritas banyak itu kan di Indonesia, tempat lain. Oh, coba belajar yang baik dulu, Anda akan lihat nanti. Allah di surga turun, masuk berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu baca hari sejuk. Hari sejuk. Loh ini kok dicatat? Ini ada maknanya. Ini oke lah disebut tafsir. Allah berjalan-jalan dalam taman itu di hari yang sejuk. Berarti itu saudara gini, kalau saudara ya, ini nafsir itu memang, tapi saya tidak mau terlalu panjang ya. Saudara kalau mau jalan-jalan, relax, itu cari waktu panas, ini kan lagi panas-panasnya ya. Panas, wah tak jalan-jalan aku, seneng aku jalan-jalan. Gendeng ya. Panas, ini ning omah ngadem di AC, kipas angin, kok malah jalan-jalan. Aku mau jalan-jalan di cuaca yang panas, terang benderang gini. Enggak. Berarti ini ada momentum, ada waktu yang baik untuk jalan-jalan. Berarti hari yang sejuk ini adalah waktu yang baik Tuhan jalan-jalan. Ngapain? Orang jalan-jalan kan berarti dia mau rileks, dia mau menikmati. Sedang apa? Menikmati apa? Persekutuan dengan ada, makanya gambarnya ini. Ini bukan gambar saya. Makanya saya berdoa, ini pasti terjadi nih. Saya berdoa. Dari sini nanti akan muncul pelukis-pelukis dulu. Ini Galuh ini. Ini sebenarnya Tuhan kamu ini. Tuhan sudah jawab, saya pernah nubuatin dia. Ingat enggak ya? Kamu akan sekolah ke luar negeri. Lali bos. Ayo, sekarang beneran yang terjadi kan? Takut dia. Jangan tinggalkan aku ya. Kamu omongan sendiri lah. Tapi kamu biar tahu kamu bener. Nah, saya zaman dulu nggak direkam-rekam ya. Kamu tanya Galuh, pernah nggak didoain pastor? Akan sekolah ke luar negeri. Tanya lu. Ya kan? Nah, jadi apa namanya? Saya berdoa itu tergambar loh Galuh itu. Ya gambar apa? Desain ya. Luar biasa. Saya kok kerjanya kok ya jauh-jauh. Memang kita ini di daerah itu anak saya jauh ke sana. Gitu. Tapi dia kemarin dihubungi anak saya nggak Mas juga. Dia kan jadi aku ini sambil keluar keliling-keliling mau belajar dari gereja-gereja nanti jadi bekal nanti buat sharing buat dia pikirannya gitu saudaraku. Dalam hati saya ya wis karep mulai dia punya semangat mau datang ke gereja-gereja belajar nanti mau sharing sama saya gitu jadi berkat di sini gini. Sakarep mulai ya saya punya semangat. Sekarang kalau gereja nggak sekali 2 kali dia saudaraku. Karena minggu lalu kan ngomong kok rasanya wis gereja tuh nggak dibatasi sekali mau berkali-kali datang mumpung itu hari Sabat terus kamu ambil waktu kamu sekarang 2 kali dia. Wow, teman belajar. Itu enggak tahu anak unik gini Bang. Nah, saya berdoa di sini akan muncul penggambar apa ya? Pelukis-pelukis, desainer. Nah, mungkin lebih tepat kurang enak ngomong pelukis, penggambar, lebih desainer. Mendesain. Kalau Galuh ini mendesain baju nanti mendesain waduh gambar-gambar Alkitab yang bisa menjelaskan. Ini enggak loh, kok Yesus kok sudah ada? Loh, Yesus kan belum lahir, ini kan Maria belum ada, belum lahir gini loh. Ingat, Allah itu enggak kelihatan.
Tapi ketika Allah memperlihatkan diri, dia memperlihatkan diri dalam wujud anaknya. Yesus Kristus, aku adalah, Tuhan Yesus ngomong, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah. Anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah itu menjadi nyata melalui Yesus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Adam ini orang atau bukan, saudaraku? Orang kan? Tapi Alkitab ngomong tidak ada orang yang melihat Allah. Tidak ada satu pun pernah melihat Allah. Kalau gitu waktu lagi jalan-jalan di taman sejuk, terus baca terus bersembunyilah. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyi karena takut, karena udah makan buah. Ini saya gambarnya ini bukan waktu jatuh ya. Ini sebelum jatuh. Di hari yang sejuk, Adam dan Hawa bersekutu ya dengan Allah, Tuhan, Yahweh ini. Yesus, Bapa itu Yahweh, Yesus itu Yahweh juga. Mumet, nanti penjelasannya. Roh Kudus itu Yahweh juga. Baptiskanlah mereka dalam satu nama, yaitu namanya Bapa, namanya Anak, dan namanya Roh Kudus. Namanya siapa? Yahweh. Jadi Bapa itu ya Yahweh, Yesus itu ya Yahweh, nanti penjelasannya lain kali. Roh Kudus ya Yahweh juga. Lah, Adam dan Hawa bersekutu di hari yang sejuk. Allah turun di Taman Eden. Tapi waktu ayat ini dicatat, mereka lagi berbuat dosa, jadi bersembunyi. Tadi Mbak Asih kesaksian bagus sekali. Ya, ngomong setelah jadi orang tua ngerti rasanya hatinya Bapa. Karena waktu ini manusia, saudara. Waktu punya anak rasanya, saya kaget. Saya mau mati buat anak saya ini. Memberi yang terbaik buat anak saya ini sampai mati. Saya pernah ngomong itu sama Heru juga. Waktu dia sumpek. Tapi di wedi enggak ada. Kan sering kurang gini. Gak usah takut. Seberapa yang kamu punya, pikirkan yang penting buat anak dan istriku. Bagaimana mereka bisa hidup baik, bisa makan, minum segalanya. Aku urusan buri, mati pun gak apa-apa. Saya ngomong gitu. Mantuk-mantuk, mesti jalan enggak? Itu ada bojone loh ini. Ojo diracun loh ya. Kalau jengkel, kan harus lebih, Mbak Reni, Mas Mesak bersaksi. Lebih baik. Saya udah ngomong gitu. Kalau punya semangat gitu, saudaraku. Aku memberi yang terbaik. Apalagi kalau suami buat anak istriku. Bahkan mati pun, wah ini luar biasa pejuang-pejuang keluarga ini. Buat anak istriku ini. Ya, puji Tuhan. Jadi, waktu Mbak Asih melahirkan tadi, bersaksi kan punya anak tadi. Kayak gini ya rasanya ya. Bapak mengasihi aku, Bapak di surga. Sebagai anak-anaknya. Aku aja sama anakku rasanya, pengen tak berikan segala-galanya. Itu loh, bisa mulai merasakan. Gitu Mas Yuga nanti kalau punya anak, Mas Yuga nanti bisa merasakan kasihnya Bapak lebih lagi. Bisa lebih mengerti gitu, ngalami sendiri. Puji Tuhan. Oke, di Taman Eden. Yang kedua, saya nunggu Mbak Regita. Menjumpai Hagar. Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Malaikat Yahweh ini berjanji. Saudara nanti bisa lihat sendiri, baca seluruhan ya. Ini adalah penampakan dari Allah dalam wujud malaikat yang disebut malaikat Yahweh. Janji, kalau malaikat biasa masa bisa? Aku akan membuat banyak keturunanmu, tidak bisanya Tuhan. Apalagi kita hanya bisa berdoa, memohon pada Tuhan. Ini malaikat Yahweh berjanji, aku akan membuat banyak. Loh, mana bisa malaikat? Berarti ini bukan malaikat biasa. Ini Allah dalam wujud malaikat atau malaikat Yahweh. Jumpai Hagar. Ini gambarnya, ini waktu diusir 2 kali, Hagar diusir. Ya, pertama diusir ketika barusan jadi istri muda. Tadi Mas Yafet bilang, kenapa kasih nama Ribka? Karena tidak poligami kan, Isa sama Yakub. Ini karena poligami bikin masalah rumah tangga. Ya. Akhirnya gesekan sama istrinya Sarah ya, akhirnya diusir yang pertama, terus suruh kembali, terus setelah punya anak gegeran lagi karena sombong kepada tuannya kan, Sarah itu tuan putrinya, diusir akhirnya kehausan ini Ismail ini, dilukis, didatangi malaikat Yahweh, diberi penghiburan, Allah datang sendiri, itu loh saudaraku, ya, padahal ini budaknya Sarah, ini budak loh saudaraku. Budak. Itu aja Tuhan perhatikan. Apalagi saudara dan saya, anak-anaknya. Amin, saudaraku. Ketika dalam masalah, sudah putus asa ini.
anaknya digeledak mau mati, dua kehausan, kan diusirkan di padang gurun. Tuhan loh hadir. Terus nunjukkan sumur lagi. Terus diberi nama sumur itu Laharoi. Baca kisahnya tuh. Karena apa? Aku melihat Allah sendiri. Roy itu melihat Allah. Dikasih namanya sumur itu. Memperingati ketemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan dalam wujud malaikat Yahweh. Selanjutnya, ini. Nah, ini yang saya ngomong tadi. Ayat 13. Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. El Roi. El itu Allah, singkatan Elohim. Roy, melihat. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Kulihat dia yang telah melihat aku. Lihat-lihatan. Melihat dia yang telah melihat aku. Lihat. Di Kristen itu, pelajaran di kita itu, Tuhan itu benar-benar nyata. Ini saksi hidup semua. Ini wong kiano, cuman harus mati kabeh. Ya udah mau tanya ya apa. Tapi silsilah-silsilah itu menjelaskan mereka benar-benar ada. Mereka benar-benar berjumpa dengan Tuhan dalam kasus ini dalam wujud malaikat. Makanya saudara yang mau kalap, jangan kalap dulu. Belajar dulu, kenal Allah yang benar. Oke, lanjut. Karena saya ini gergeten di YouTube itu debat itu, gak mutu kadang-kadang. Oke. Firman Tuhan ini udah terlalu tinggi, terlalu dalam. Ini kita belajar ini, sebetulnya masih seberapa persen dari ilmu, dari kebenarannya Tuhan. Makanya kita nggak boleh sombong ya. Saya ngajar gini pun saya nggak ngomong ini 100%. Yang saya tangkap dari Tuhan mungkin cuma berapa persen aja, saudara. Terlalu ajaib Tuhan itu. Tapi paling nggak kita mau belajar, kita mau mengerti. Allah juga menjumpai Abraham dan Ishak. Ya bukan kebetulan ya kalau selalu wujudnya malaikat Yahweh semua. Baca Kejadian 22. Kejadian 22, 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu Ishak yang tunggal ini kepadaku. Ya istilah anak tunggal nanti jadi perdebatan lagi. His only son filmnya. Karena masih punya anak lagi, memang masih banyak. Tapi kenapa ini disebut anak yang tunggal? Ini pewaris yang ini kalau orang nggak ngerti tradisi Yahudi, pemikiran Yahudi bingung gitu loh. Ya, istilah anak tunggal ini bukan berarti tidak punya anak yang lain, ini anak yang sah. Makanya Kristus itu disebut anak tunggal Allah. Tapi kita juga disebut anak-anak Allah loh. Katanya Yesus anak yang tunggal. Lah kok masih ada yang lain? Nah, ini loh. Seperti itu. Ini pemikiran Yahudi yang bisa menjawab itu. Konsep cara berpikir mereka lah. Ini malaikat Yahweh ini berseru dari langit. Saudara bisa baca sendiri ya Kejadian 22. Jangan kau bunuh, stop ya. Karena aku sudah melihat engkau tidak segan-segan menyerahkan kepadaku. Malaikat ini ngomong bahwa persembahan ini diserahkan kepadaku. Padahal sebetulnya di ayat 1 ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan minta ya untuk menguji imannya. Puji Tuhan. Jadi ini malaikat Yahweh yang berbicara sebagai Allah sendiri. Lanjut. Menjumpai siapa lagi? Siapa saudaraku? Allah menjumpai siapa? Ini bukti-bukti bahwa Allah pernah turun ke dunia gitu loh. Berjumpa dengan siapa? Ya, Yakub itu sudah sering saya khotbahkan. Bukan cuma berjumpa, bergulat dengan Yakub. Ayatnya dibaca. Kejadian 32-30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Melihat Allah berhadapan muka, Peniel, itu singkatan dari apa? Sudah bisa. Panah Elohim, panah itu melihat, berhadapan muka, panah itu wajah, ya wajah, Jadi wajah Allah. Berarti orang kalau gulat, saudaraku, berarti kan piting-pitingan. Ini gambarnya begini. Berarti wajah dengan wajah ini ya ketemu, piting-pitingan, smackdown. Wah. Jadi Yakub ini waktu ngerti, ini Allah. Makanya dia ngasih nama Peniel tempat itu, panah Elohim singkatannya. Wajah Allah, aku lihat gitu loh. Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Orang kalau melihat Allah bisa mati. Terlalu. Ini kan, makanya dia kasih nama itu Peniel. Ini bukan cuma turun, ketemu, ngomong, gulat. Gulat dengan Allah, ada bergumul. Dia lagi ada pergumulan, karena mau dibunuh kakaknya kan. Baca sendiri kisahnya. Allah kita nyata. Amin, saudaraku. Datang, bahkan bergumul dengan Yakub. Terus,
Yang kita sudah belajar juga menjumpai Musa dalam semak duri yang menyala. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lihat, ia berfirman malaikat Yahweh ini. Nanti sudah bisa baca dari ayat 1, 2. Ayat 2-nya ngomong itu malaikat Yahweh. Ngomong, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham Ishak. Ya, terus. Kemudian yang kita barusan belajar 2 minggu ini ya. Berjalan, jadi turun berjalan melewati tanah Mesir. Berjalan-jalan di tengah-tengah Mesir. Coba baca ayatnya. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Aku akan menjalani tanah Mesir. Dari sorga Tuhan turun menjalani. Tapi saya lagi ingat konsepnya, Allah tidak pernah meninggalkan sorga kosong. Allah maha hadir. Di sorga ada dia turun dalam wujud malaikat Yahweh. Ya toh? Terus ini gambarnya ada, bukan saya gambar ini ya. Berjalan-jalan akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kemarin di grup, Mas juga bagus. Para Allah di Mesir, para dewa, Allah sesembahan Mesir, dihukum oleh Allah. Jadi 10 tulah, nanti siapa yang mau khotbah silakan kalau mau bahas itu. Jadi air menjadi darah, itu penguasa sungai. Kan ada dewa sungai, dewa air. Dihajar sama Tuhan, jadi darah, nggak bisa diminum. Dewa kata, apa dewa sapi, yang kena apa ini? Sampar, mati, tidak bisa melindungi sapinya. Dewa kegelapan, itu dewa malam. Dewa kegelapan dikalahkan. Jadi 3 hari gelap gulita. Dia tidak bisa mau muncul, mau malam, maksudnya mau menguasai, tidak bisa. Diusir sama Tuhan, dihukum. Ya, pokoknya tulah-tulah itu menggambarkan semua, saudaraku. Ya, hukuman Tuhan kepada para Allah juga. Itu kalau mau khotbah dari tulah 1 sampai 10 ya, silakan kalau ada. Mas juga kemarin di grup sempat nyinggung itu, karena ada banyak dewa. Ada 2000 dewa di Mesir, yang terkenal sekitar 10. Kita bisa lihat di Google itu aja ada kok. Oke. Kemudian yang keempat ini kita belajar atau selanjutnya bahwa Allah itu turun dalam tiang awan dan tiang api. Ya, berjalan di depan umat Israel. Ya, ini tiang awan, tiang api, pimpin umat Tuhan. Allah di dalam tiang awan, tiang api ini ada Allah. Kita lihat ayatnya. Oh, ya ini dulu. Jadi setelah tulah ke-10, kematian anak sulung, bangsa Israel dibebaskan keluar dari perbudakan Mesir. Saya kok ngambil gambar ini? Saya soalnya kecil lihat ternyata yang muncul. Ini kan gambar film apa ini? Ya ini film ini. Ya ini mau ngejar, ini orang Mesir mau ngejar. Bukan ini sebetulnya, tidak apa-apa. Jadi mereka mau ngejar karena orang Israel dipimpin Tuhan keluar ya. Kita tadi lihat ayatnya, Allah turun untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ayatnya tadi kita ada baca, Keluaran 3, aku telah turun untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka. Lah ini digenapi, saudaraku. Setelah kena 10 tulah, lihat khotbah 2 minggu ini tentang tulah itu, akhirnya para Allah di Mesir ditaklukkan, dihancurkan dengan kuasa Allah, dihukum, sehingga mereka tidak berdaya, segala kuasa di Mesir, sehingga orang Israel yang diperbudak, dijajah, jadi merdeka, dibawa keluar. Ya, oleh Allah dipimpin berjalan di dalam tiang awan dan tiang api. Siang hari dalam tiang awan, malam hari dalam tiang api memberi terang. Jadi berjalannya tuh siang malam, tidak berhenti. Tetap bisa jalan, karena malam padang gurun tuh gelap, tidak ada lampu, saudaraku. Di padang gurun sekarang pun, di padang gurun pun gelap, zaman modern ini. Mana ada lampu, bagaimana bisa menerangi padang gurun yang seperti itu, yang luas itu. Tapi Tuhan dengan terangnya yang ajaib, sanggup menerangi padang gurun yang gelap. Amin, saudaraku. Lah kita ini kan seperti lewat di padang gurun dunia ini, saudaraku. Tuhan itu jadi terang buat kita, menuntun kita. Amin, saudaraku. Dituntun. Ini gambarnya luar biasa. Dalam wujud ini juga disertai bala tentara surga. Oke, lanjut. Ini gambarnya. Ini bagus ini. Kita lihat ayatnya bagaimana Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, tiang api. Silakan dibaca. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dalam tiang awan pada siang hari ya, untuk menuntun di jalan mereka. Kalau di film kita pernah digambarkan, visualisasikan ya. Tiang awan itu seperti kayak ada payungnya. Jadi awan itu payung, jadi dingin, sejuk.
Allah itu memberi kesejukan, keteduhan di tengah-tengah padang gurun yang gersang, yang panas. Mereka tetap bisa berjalan. Itu 3 juta orang loh, saudaraku. Mereka berjalan dituntun pada siang hari dengan tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bisa berjalan siang dan malam. Berkat Tuhan itu siang dan malam. Penyertaan Tuhan itu siang dan selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Wah, ini luar biasa nih. Tuhan berjalan di depan mereka. Mana ada agama mengajar Tuhanmu, Tuhan yang kau sembah sedang berjalan di depanmu. Menuntun mereka, menaungi mereka, mengayomi mereka siang hari dalam tiang awan, memberi kesejukan, keteduhan. Malam hari menjadi tiang api. Tiang itu begini loh, menjadi tiang loh, ini loh. Pilar bahasa Inggrisnya. Api untuk menerangi jalan mereka, dan saya percaya memberi kehangatan. Amin, saudaraku. Padang gurun kan dingin banget. Rumah tangganya menghadapi, kalau tadi Mbak Reni bersaksi adem ayem. Wah, itu ada tiang awan Mbak Reni. Amin. Wah, suami datang cium kanan, cium kiri. Wah, ayem dulu. Mana kok pulang malam-malam? Ngapain kamu? Ini parfumnya siapa ini? Waduh. Panas ya rumah tangga. Tapi ada tiang awan sejuk. Waduh, ya toh. Luar biasa. Tuhan berjalan depan mereka. Terus, Allah yang bersemayam, lah, saya masih jelaskan juga ini teologinya ya. Allah yang bersemayam di sorga telah turun dan berada dalam tiang awan dan api. Sebagaimana Allah ada di dalam semak duri yang menyala. Kita sudah belajar sebelumnya, Allah ada di dalam semak duri yang menyala yang menjumpai Musa. Di situ ada Allah. Semak duri yang menyala itu ada Allah. Di situ sebagai malaikat Yahweh ngomong, akulah Allah ayahmu, Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang akan melepaskan kamu segala macam. Itu demikian pula Allah sekarang juga ada di dalam tiang awan dan tiang api. Kita lihat ayatnya. Mundur. Ayatnya di sini. Oh, Allah yang turun dalam tiang awan dan api, nanti kita lihat ya ayatnya. Itu dalam wujud atau realita yang sering kita sebut di teologi itu hipostasis. Realita, wujud, pribadi. Malaikat Yahweh. Gitu. Ini ada semua loh gambarnya, saya tidak nyari-nyari. Ini orang Israel dipimpin. Nanti minggu depan waktu topik tentang menyertai, nanti saya tunjukkan lebih jelas ayatnya tentang malaikat Yahweh yang menyertai ini. Oke, next. Kita lihat ayatnya. Dari ayat ini, kemudian tadi kan ketika orang Israel keluar, dituntun oleh Tuhan dalam tiang awan, tiang api, siang hari tiang awan, malam hari tiang api, berjalan di depan mereka. Berjalan di mana Tuhan itu? 1, 2, 3. Di depan mereka, orang Mesir ngejar. Tadi gambarnya yang saya tunjukkan tadi itu ngejar karena mereka mau memperbudak lagi, mau mengambil lagi, sayang keluar mau dijajah lagi, diperbudak lagi. Makanya nggak usah heran kalau kadang-kadang orang-orang Kristen itu, maaf ya, anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, kadang kumat, saudaraku. Karena iblis nggak mau melepaskan, mau menjatuhkan kembali, mau memperbudak lagi dengan dosa. Wah, makanya hati-hati, saudaraku ya. Nanti lain kali kita bisa bahas itu. Mereka mengejar. Dari sinilah muncul ayat ini, saya mau tunjukkan Keluaran. Saya tidak bisa jelaskan semua, ngasih semua ayat, Anda baca sendiri ya, Keluaran mulai 13 kalau mereka keluar itu. Nanti ini ayat pasal 14-nya bisa dibaca. Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Berjalan di depan tentara Israel. Yang berjalan itu sebenarnya malaikat Allah. Nanti baca sendiri artinya. Malaikat Yahweh. Berjalan di depan orang Israel. Lalu berjalan di belakang bergerak mereka. Dari depan ke belakang. Terus? Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang Depannya mereka. Di sini, terus bergerak di belakang untuk membatasi mencegah pengejaran dari tentara Mesir. Sehingga nanti baca sendiri ya, mereka nih padahal sudah dekat. Saya mau tanya, orang jalan kaki sama naik kereta kuda, cepetan mana, saudaraku? Cepat kereta kuda, ya terkejar kan? Tapi karena ada Allah yang berjalan di depan mereka dalam tiang awan, bergerak mundur ke belakang. Sehingga menjadi penghalang. Itu ada ayatnya tuh. Tidak tahu, saya masukkan enggak? Oh enggak ya.
Karena terlalu banyak kalau saya masukkan semua. Jadi menghalang-halangi sehingga semalam-malaman nggak bisa nyampe-nyampe. Jadi musuh itu sudah, makanya ayat firman Tuhan itu luar biasa menjelaskan. Berjaga-jaga ya, waspada. Musuh-musuh iblis lawanmu itu seperti singa yang mengaum berjalan mengelilingi kamu. Siap menerkam kamu. Cuman singa ompong. Jadi cuman berjalan keliling-keliling, aum aja. Siap menerkam, tidak bisa. Karena ada penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Disertai, tidak bisa. Bayangkan, ini sudah dekat loh ini. Ini ya sudah garuk-garuk kepala. Ini kok pinter nih gambar ya. Ngeri. Kadang-kadang kita itu gitu, saudara. Musuh sudah di depan. Tantangan sudah di depan. Aduh, gini. Loh, kok gini? Kepencet lah saya. Mungkin kepencet. Ya, dibetulin. Atau saya mencet ini mungkin tadi. Mencet ini enggak? Benar. Ya, jadi nggak usah takut ya. Tiang awan bergerak di belakang di antara tentara Mesir dan tentara Israel untuk memberikan perlindungan. Lanjut. Ingat. Nah ya, ini pelajaran tentang teologinya ya. Pada Keluaran 13:21 tadi, yang berjalan di depan umat Allah Israel itu adalah Tuhan sendiri. Ini ayatnya saya tunjukkan. Keluaran 13:21. Keluaran 13:21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang Tadi awan. Tuhan berjalan di depan mereka siang hari dalam tiang awan, malam hari tiang api. Tuhan yang berjalan. Tetapi kenapa di ayat yang kita baca tadi malaikat Allah? Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di mana? Depan. Yang di depan itu malaikat Allah apa Tuhan sih? Karena ayat selanjutnya ini yang 13:21 tadi, Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi maksudnya Tuhan yang berjalan di depan kita itu, depan mereka umat Allah itu adalah malaikat Yahweh. Dalam wujud malaikat Yahweh gitu loh maksudnya. Ini berarti simpulannya malaikat Allah atau Yahweh itu identik dengan Tuhan atau Yahweh sendiri. Lihat ayatnya. Keluaran 14:24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu. Saya garis tebal. Ayo baca lagi. Tuhan yang di dalam tiang api. Di dalam tiang api dan awan itu. Dan awan itu. Tuhan ada di mana? Tiang api dan tiang awan. Berjalan di depan orang Israel. Tapi di Keluaran 14 tadi malaikat Allah yang berjalan di depan terus ke belakang. Ya ini identik berarti ya. Memandang tentara orang Mesir lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Buat kacau. Bentar lagi selesai ini. Malaikat Yahweh adalah pra-inkarnasi. Pra itu sebelum, inkarnasi itu masuk ke dalam daging atau menjadi daging. Yesus Kristus. Ayatnya Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang tadi ya sempat saya singgung pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tapi ketika orang berjumpa dengan Tuhan, Adam melihat Allah, Hagar melihat Allah dalam wujud malaikat Yahweh, Musa, siapa tadi? Abraham, Ishak, ya semua melihat Allah. Sebetulnya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi kalau mereka melihat, sesungguhnya yang dilihat mereka, yaitu anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan Allah kepada manusia itu adalah Tuhan Yesus, gitu loh maksudnya. Waktu itu belum jadi manusia, pra-inkarnasi namanya. Sebelum itu masuk, karena itu daging. Sebelum di dalam daging. Ya, ini Yesus. Terus, Kolose 1:15. Yesus ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari sekarang diciptakan. Jadi gambar Allah yang tidak kelihatan itu tergambar. Allah yang tidak kelihatan tergambar pada diri Yesus. Ibrani 1:3, banyak saya pilih aja. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Yesus itu. Dan gambar wujud Allah. Karakteris hipostasios. Karakternya, cetakan, ukiran dari Allah itu tercetak dalam diri Yesus. Oke ya, jadi dari sini saya berharap kita ngerti, oh Tuhan saya, Yesus itu sudah ada sebelum lahir. Hari Natal yang kita peringati. Bahkan pernah menampakkan diri sebagai wujud malaikat Yahweh. Dia adalah Allah sendiri yang menampakkan dirinya. Allah yang memperlihatkan dirinya. Gambar Allah. Sesungguhnya, kita tutup dengan ini ya. Ini tadi teologinya, sekarang penggembalaan buat kita semua. Kebetulan
Ya, bagi kita kebetulan, bagi Tuhan ada kebetulan. Di ayat Alkitab, ini Mas Heru sering ditanya temennya kan. Mas Heru ini kan dulunya, kalau orang Kristen pindah Islam namanya mualaf ya. Mukalaf ya, kalap. Kalau yang Muslim pindah ke Kristen namanya apa? Murtadin. Murtadin ya. Wes ora apa-apa mbok anggap murtadin, malah bangga. Ya toh, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Di dalam Alkitab, cari agama apapun tidak ada. Allah itu seperti menjadi, bukan cuma seperti ya, menjadi gembala bagi umatnya. Ayatnya dibaca. Yeskel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ngomong kepada umatnya, kamu, saudara dan saya adalah siapa? Domba gembalaanku. Berarti kan Allah adalah gembala. Kamu ini, Daud lebih jelas, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu gembala, Yahweh itu Tuhan itu Yahweh di situ huruf besar semua. Allah itu adalah gembala. Kamu itu domba gembalaanku, aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Allah ini huruf besar semua, ini terjemahan Yahweh. Kalau tadi Tuhan huruf besar semua, ini huruf besar semua. Itu nanti ada karena Adonai Yahweh, Adonai Elohim. Nah, ini Tuhan Adonai Yahweh, Tuhan Allah Yahweh, ya, gembala. Allah sebagai gembala itu sebetulnya berkaitan juga dengan, ya kebetulan juga berkaitan dengan keluarnya orang Israel dari Mesir. Baca ayatnya. Yesaya 63 ayat 11 sampai 12. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut? Minggu depan saya akan khotbah tentang menyeberang laut ya, penyertaan Tuhan itu. Wah. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan ayo sejahtera walau di tengah badai. Wah, itu nanti lebih, kalau ini kan Tuhan berjalan di depan, nanti minggu depan lebih bersama di tengah-tengah kita, menyertai. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Terus Yesaya 63 11 sampai 12. Ayat selanjutnya yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama. Yang membelah air. Nanti minggu depan siapa song leadernya? Siapa minggu depan song leadernya? Mbak Nani. Oh, siapa minggu depan song leadernya? Bu Petrus. Bisa lagu ini enggak, Bu? Nanti kalau bisa titip satu lagu. Kalau enggak bisa nanti saya aja. Yang membelah laut. Oh, sudah ngirim lagu belum kan? Ya itu kan, kapan pernah nyanyi di sini? Yang membelah laut. Asik gitu. Oke, terus lanjutnya. Yang menyertai, ayatnya kurang satu sebenarnya. Ini sudah 12 ya? Ya, oke, tidak apa-apa. Jadi ini, bagaimana, ada satu ayat lagi sebetulnya. Jadi bagaimana itu disebut umat Israel itu ternak gembalaannya gitu loh. Ini ayat selanjutnya kok. Saya memang tadi malam ya, karena kita mungkin kurang kurang teliti. Jadi ayat ini baca sendiri ya, Yesaya 63. Kalau bisa melihat 10, 11, 12, 13. Bagaimana umat Israel itu disebut digembalakan oleh Allah. Seperti ternak gembalaan. Dibawa ya melewati padang gurun. Allah sebagai gembala. Ternyata ini, saudaraku, adalah menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, adalah gambaran Yesus sendiri. Karena apa? Gembala yang baik itu adalah salah satu gelar dari Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayatnya. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Coba cari nabi dimanapun ngomong akulah adalah gembala yang baik. Tidak ada, saudaraku. Karena gembala itu gelarnya Allah sebetulnya. Mas Heru kalau ditanya, gembala itu apa? Gembala itu saja nih, ya angon. Gembala itu gelarnya Allah sendiri. Yang menggembalakan domba-dombanya, menuntun domba-dombanya, menyertai domba-dombanya. Seperti ini kan. Gembala yang baik, mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Ini penting, saudaraku. Sekarang kan gini ya, domba-dombaku, gembala yang baik, yaitu seperti apa? Aku, gembala kan, aku ini mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku
mengenal aku. Satu relasi. Orang yang beragama, yang merasa paling benar agamanya, saya mau tanya. Kamu mengenal Tuhan? Percaya, saya mengenal Tuhan. Ya, saya umatnya, saya nyembah dia siang malam. Saya tanya selanjutnya, apakah Tuhan kenal kamu? Tuhan kenal kamu enggak? Saudara kenal Pak Jokowi, sekarang Prabowo ya. Tahu Pak. Sebenarnya cuma tahu, enggak kenal ya, lihat di TV. Pak Prabowo kenal kamu? Jangankan Tuhan, Pak Prabowo aja lo belum tentu kenal Anda. Apalagi Tuhan. Tetapi kita bersyukur, Yesus gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Amin. Tuhan mengenal kita. Cari ayat yang itu. Yang sana. Tetangga sebelah, ada enggak Tuhannya? Aku kenal kamu. Bahkan ayat selanjutnya memanggil namamu masing-masing. Bukan cuma wacana ya. Tuhan tuh maha tahu. Enggak ada ayatnya. Aku kenal kamu. Makanya kita bersyukur. Bukan cuma kita mengenal Allah. Allah juga mengenal kita. Amin. Lalu Yesus Kristus. Yang terakhir. Saya gambarnya pecah. Karena nyari yang seperti ini enggak ada ya kayaknya Mbak. Ini gambar salib pecah ini ya. Kristus menuntun kita menuju rumah Bapa. Dituntun. Kalau orang Israel ini penutupnya. Dituntun keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Kita umat Tuhan itu dituntun juga. Allah berjalan dalam kita melalui Yesus Kristus yang kita imani, percaya dia gembala yang baik, mengenal kita, menuntun kita. Nanti minggu depan saya lebih jelaskan tentang bagaimana Yesus menuntun kita. Membawa kita ke tanah perjanjian yang abadi. Ke rumah Bapa. Baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ. Untuk menyediakan tempat bagimu. Sebentar gini. Yesus waktu mati bangkit naik ke sorga. Berarti naik ke sorga sekarang Yesus pada di mana? Dari ayat ini loh, sudah enggak usah di hati, ya itu nanti dulu. Yesus waktu bangkit, terus dilihat sekitar 500 orang lebih. Naik ke sorga, ke langit ke sorga. Menyediakan tempat. Lah sekarang, ya Yesus itu ada di mana? Selain di sorga ada di mana? Dalam hati orang percaya, minggu lalu yang saya tunjukkan ayatnya. Aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Gini, coba bayangkan. Allah itu, saya tutup ini, Allah itu maha hadir kan? Amin? Kita belajar. Allah di sorga juga Allah di bumi. Di sorga ada, Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Dia juga hadir di bumi ini. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus itu karena iman kita, hadir dalam hati kita. Coba pelan-pelan ya, dileks ini. Karena pikiran kita nih fisik. Anda di gereja tanpa Anda sadari, Anda dibuat cerdas loh sama Tuhan. Anda diajar berpikir secara roh. Katakan berpikir secara roh. 1, 2, 3. Berpikir secara roh. Tidak terbatas fisik. Yesus ada di sorga. Menyediakan tempat buat kita. Yesus ada di hati kita. Menuntun kita. Nah kita mau dituntun kemana? Di mana aku berada? Nanti ayatnya minggu depan aja. Di situ kamu juga berada. Di bawah. Makanya Daud ngomong, Tuhan gembalaku, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Wah, itu luar biasa. Dibawa ke jalan yang benar. Sirotol mustaqim, itu ya. Sampai diam di rumah Bapa sepanjang masa, seumur hidup. Wow. Tuhan Yesus luar biasa buat hidup kita. Dia mengenal kita. Dia menuntun kita. Domba gembalaannya dibawa. Yesus adalah Allah yang menyatakan diri. Menuntun umatnya, dibawa ke tanah perjanjian. Kalau kita dibawa ke tanah perjanjian abadi, di rumah Bapa di surga. Amin.